Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Desnita dengan NIM 21332026. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Perkembangan Tari Panen di Nagari Kota Baru, Kabupaten Darmasraya. Di sini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Pada bab 1 ini, kita akan membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang masalah. Minangkabau sebagai budaya agraris menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Adapun tarian yang muncul pada daerah agraris yaitu tari panen. Tari panen ini muncul karena ide seorang koreografer yang bernama Gusmiati Suid yang berasal dari Minangkabau. Kabupaten Dharmasraya adalah kabupaten yang ada di Sumatera Barat, yang mana kabupaten ini terletak di perbatasan antara Provinsi Jambi dan Sumatera Barat, dengan mayoritas mata pencarian penduduknya sebagai petani. Masyarakat daerah Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya dominan dengan mata pencarian sebagai petani sawah, sawit, karet, dan petani kebun lainnya. Tari panen adalah tarian yang melambangkan rasa syukur masyarakat terhadap hasil panennya. Tari panen ini melambangkan tentang bagaimana masyarakat melakukan aktivitas bertani sambil bersosialisasi dan bersilaturahmi antara satu sama lainnya. Adapun tujuan yang akan dicapai dari hasil penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana perkembangan tari panen di Nagari Kota Baru pada saat ini. Seiring berkembangnya ilmu komunikasi dan teknologi pada zaman sekarang, maka sudah banyak karya-karya yang lebih modern yang akan muncul dari seniman-seniman atau koreografer baru. Oleh karena itu, kita juga harus berupaya agar tarian ini tetap lestari, agar tidak hilang dari lingkungan masyarakat pada daerah agraris, khususnya di Nagari Kota Baru. Peneliti ini membahas tentang bagaimana perkembangan tari panen agar harus tetap lestari dan berkembang pada lingkungan masyarakat daerah agraris, khususnya pada kalangan masyarakat Nagari Kota Baru. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah dipaparkan, ada beberapa pokok masalah yang akan teridentifikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya minat para generasi muda terhadap tari panen. 2. Kurangnya kreativitas masyarakat dan generasi muda untuk mengembangkan tari panen. C. Batasan masalah. Supaya tujuan penelitian dapat tercapai, maka perlu ada batasan-batasan untuk menghindari penyimpangan maupun pelebaran pokok-pokok permasalahan, agar penulis lebih terarah dan fokus pada persoalannya, yaitu tentang perkembangan tari panen di Nagari Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya. D. Rumusan masalah. Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan, yaitu bagaimana perkembangan tari panen di Nagari Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya. Tujuan penelitian. Ditinjau dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan perkembangan tari panen di Nagari Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya. F. Manfaat penelitian. Ada 4 manfaat penelitian, yaitu yang pertama,
sebagai referensi dalam bahan bacaan mahasiswa akademis dalam jurusan Sendal Klasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Yang kedua, bagi masyarakat agar dapat menambah wawasannya dan lebih mengetahui tentang perkembangan tari panen di Nagari Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya. Yang ketiga, bagi penulis dapat digunakan sebagai referensi tersendiri. Dan yang terakhir, untuk memperoleh gelar sarjana 1 program studi pendidikan tari. Bab 2 tentang kerangka teoritis. Pada bab ini kita akan membahas tentang landasan teori, penelitian relevan, dan kerangka konseptual. A. Landasan teori. Gusmiati Sweet merupakan seorang koreografer pencipta tari panen, yang mana pada tari panen tersebut menggambarkan tentang suatu peristiwa panen padi di Minangkabau. Tari panen ini muncul karena di masyarakat budaya agraris. Masyarakat Kabupaten Dharmasraya merupakan kebudayaan agraris yang mana masyarakat di Nagari Kota Baru mayoritas bekerja sebagai petani. Kabupaten Dharmasraya adalah kabupaten yang ada di Sumatera Barat, yang mana kabupaten ini terletak di antara perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat, dengan mayoritas mata pencarian penduduknya sebagai petani. Masyarakat daerah Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya dominan dengan mata pencarian sebagai petani sawah, sawit, karet, dan petani kebun lainnya. Tari panen adalah tarian yang melambangkan rasa syukur masyarakat terhadap hasil panennya. Tari panen ini menggambarkan tentang bagaimana masyarakat melakukan aktivitas bertani sambil bersosialisasi dan bersilaturahmi antara satu sama lainnya. Tari adalah suatu unsur kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat pada zaman dahulu, karena tari panen ini menjadi salah satu tradisi masyarakat, khususnya petani. Tari panen ini terus berkembang seiring berjalannya waktu. Tari panen merupakan sebuah tarian yang muncul dari aspirasi masyarakat atau ide masyarakat untuk menciptakan gerakan tari panen dalam kegiatan bertani. Tari panen ini juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur masyarakat atas hasil panennya. B. B. Penelitian relevan. Berdasarkan judul Perkembangan Tari Panen di Nagari Kota Baru Kabupaten Dharmasraya, penulis membandingkan dengan penelitian yang relevan. Adapun penelitian relevan yang digunakan penulis pada beberapa peneliti terdahulu yaitu sebagai berikut. Yulinis 2020, skripsi dengan judul Tari Panen Representasi Budaya Agraris di Minangkabau. Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang peristiwa panen padi di Minangkabau, yang mana kebiasaan perempuan-perempuan Minangkabau ketika berkumpul padi dan adalah bekerja secara bersama-sama, sehingga muncul kebiasaan kreatif dari masyarakat dan muncul suasana bersukacita, bersenda-gurau, dan bermain-main sambil bekerja. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah konsep kerja secara sistematis untuk menggambarkan dan memaparkan masalah penelitian. Tari panen adalah tarian tradisional Minangkabau yang melambangkan rasa syukur masyarakat terhadap hasil panennya. Tari panen ini menggambarkan tentang bagaimana masyarakat melakukan aktivitas bertani sambil bersosialisasi dan bersilaturahmi antara satu sama lainnya. Melalui kerangka ini, peneliti dapat mempermudah serta membangun kerangka berpikir dengan teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini. Maka dapat dibuat kerangka konsep berpikirnya yaitu sebagai berikut. Perkembangan tari panen di Nagari Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya. Yang meneruskannya generasi tua dan penerusnya adalah generasi muda. Bab 3 tentang metode penelitian.
Pada bab ini kita akan membahas tentang jenis penelitian, objek penelitian, instrumen penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Mengingat penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Peneliti memilih perkembangan terpadu sebagai objek penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap perkembangan tarik panen di Nagari Kota Baru, Kabupaten Damastraya. Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti. B. Subjek penelitian. Objek dari penelitian ini adalah perkembangan tarik panen di Nagari Kota Baru, Kabupaten Damastraya. Dipilihnya tempat ini sebagai tempat penelitian karena peneliti juga bertempat tinggal di Kabupaten Damastraya, tepatnya di Kecamatan Kota Baru. Peneliti memilih daerah ini karena tertarik dengan sejauh mana perkembangan tarik panen ini. C. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Alat-alat yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam penelitian ini seperti peralatan tulis, kamera foto, kamera video, dan tape recorder dengan keseluruhannya yang bersifat melengkapi instrumen pertama. Menurut Suharsini Harikunto, tahun 2002, halaman 136, menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, sistematis, sehingga lebih mudah diolah. D. Jenis data penelitian. Ada dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan atau diperoleh secara langsung dari sumbernya, yang berhubungan dengan pertimbangan tarik panen di Nagari Kota Baru, Kabupaten Damastraya. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang dapat menunjang dan relevan dengan kajian penelitian ini, dan diperoleh dari hasil bacaan, laporan, sumber-sumber tertulis yang mendukung data tentang perkembangan tarik panen di Nagari Kota Baru, Kabupaten Damastraya. E. Teknik pengumpulan data. Ada dua teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Yang pertama, studi kepustakaan, dan yang kedua, observasi. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk membantu penulis dan mengumpulkan informasi dengan berbagai macam material, seperti untuk mengutip teori-teori dari buku yang akan disajikan sebagai landasan untuk mengkaji masalah. Yang kedua yaitu observasi atau pengamatan. Penulis melakukan observasi secara langsung objek yang akan diteliti, yaitu perkembangan tarik panen di Nagari Kota Baru, Kabupaten Damastraya. E. Teknik analisis data. Metode yang sesuai dengan jenis penelitian ini adalah metode deskriptif. Dengan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, tahun 1992 halaman 2, dalam menganalisis data kualitatif ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, yaitu reduksi data. Peneliti melakukan seleksi terhadap data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, pendokumentasian dengan sejumlah informan. Yang kedua, yaitu penyajian data. Data yang disajikan berupa gambaran perkembangan tarik panen di Nagari Kota Baru. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Data yang disajikan kemudian disimpulkan.
dari kesimpulan yang diperoleh, kemudian ditinjau kembali untuk diuji kebenarannya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.